Duta Teknologi. Mohon menunggu sebentar, beliau lagi dalam OTW, lagi mau masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat dari berbagai lokasi. Terima kasih sudah bergabung dalam webinar malam hari ini, webinar kolaborasi sahabat teknologi Nusantara dari berbagai provinsi, dari Aceh, ada yang dari Aceh, dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Maluku. Perkenalkan, nama saya adalah Jamaluddin, sahabat teknologi Jawa Timur tahun 2023. Malam hari ini kita akan mendengar praktek baik dan inspirasi dari Bapak Ibu guru hebat yang sudah menjadi sahabat teknologi di provinsinya masing-masing. Baik, untuk mempersingkat waktu, selamat datang Mas Ilham. Beliau adalah Duta Teknologi Kemendikbudristek Provinsi Jawa Timur yang akan memberikan inspirasi dan pemaparan singkat dan pengantar bagi kita semua terkait dengan kegiatan kita malam hari ini. Dipersilakan kepada Mas Ilham. Halo, selamat malam Mas Jamal. Selamat malam Mas Ilham. Suara saya terdengar jelas di situ? Dengar Mas, akan. Oke. Bentar ya Mas ya. Siap. Ini di record nggak kegiatan ini nggak Mas ya? Di record Mas. Oh, di record. Sudah Sudah mulai di record? Sudah. Oh, sudah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat, sahabat teknologi Nusantara. Ini ada yang dari Jogja. Halo Pak Ilham. Nah, ini kita ketemu di sini nih. Pernah ketemu waktu itu. Iya, ketemu lagi. Oke, ada Pak Budi, terus ada Pak Marwan juga, sahabat teknologi, dan Mas Jamaluddin, dan Bapak Ibu sahabat teknologi yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena ini yang ada Bu Ilining Uswatun. Bu Ilining, selamat pagi, dari provinsi mana Bu? Dari Jawa Tengah, Bapak. Jawa Tengah. Oh iya, Jawa Tengah. Pak Marwan dari? Oh, dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan Pak. Oke, terima kasih Pak Marwan. Ini yang nyalakan kamera. Siapa lagi Mas Jamal? Sahabat teknologinya Mas? Sebenarnya ada Bu Eka, Bapak, cuma beliau ada kendala mendadak, jadi tidak bisa hadir malam ini. Oke. Oke, baik. Dan Bapak Ibu peserta kegiatan berbagi praktek baik atau webinar atau sharing session atau apa bahasanya ya, ngobrol santai, ngobrol menginspirasi atau yang lainnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada malam hari ini kita bisa bertemu Bapak Ibu bisa bergabung di forum sederhana namun bisa menginspirasi nantinya Bapak Ibu. Di malam ini harusnya ada yang sedang istirahat gitu, tapi Bapak Ibu di sini luar biasa menyempatkan diri untuk bisa berkumpul untuk belajar bersama-sama, mendengarkan cerita baik, karena sekarang ini udah canggih banget gitu ya, udah dipertemukan dengan kecanggihan teknologi. Ini kita bisa menggunakan Google Meet, kita bisa belajar nih bagaimana anak Budi akan bercerita kalau di Maluku itu apa gitu yang dilakukan, pemanfaatan teknologinya. Terus nanti dari Jawa Tengah bagaimana, dari Sulawesi Selatan juga nanti kita akan melihat gitu apa yang terjadi di daerah-daerah. Ini sebenarnya menginspirasi banget Bapak Ibu. Forum ini keren banget bagi saya karena kita bisa membuat perbandingan bagaimana sih, apalagi yang posisi sedang di Jawa. Mungkin yang di Jawa udah cukup canggih teknologinya, udah jaringan internetnya juga mungkin sangat bisa digunakan untuk praktek pembelajaran berbasis digital gitu. Tapi nanti kita akan mendengarkan ini. Mas Jamal ini kan juga di daerah Madura, apakah nanti akan berbagi praktek baik juga. Luar biasa sebenarnya. Saya juga semoga saja saya bisa mendengarkan nih Pak Budi ini seperti apa, karena kalau saya lihat video-videonya Pak Budi ini wah keren banget gitu ya, dan menginspirasi sekali buat kita semuanya Bapak Ibu. Nah, pada malam hari ini saya tidak akan memberikan materi ya Bapak Ibu, cuma mungkin saya sih kebetulan gitu ya, kebetulan mendapat kesempatan menjadi duta teknologi gitu. Jadi saya pun waktu itu memang dibilang ambisi sih tidak begitu ambisi Bapak Ibu. Saya justru dulu ambisinya 2020 gitu. Ketika 2020 itu ambisi pengen jadi duta, malah nggak jadi. Nah di 2021 tuh saya nggak ambisi Bapak Ibu. Ya udahlah, jalanin aja, maksimalin aja gitu, berbagi aja, belajar gitu. Takut kecewa gitu ya. Tapi ternyata alhamdulillah di saat saya tidak ambisi itu malah saya dapat tugas gitu. Nah artinya antara senang dan tidak senang sebenarnya, karena senangnya ya bisa menjadi duta, tidak senangnya itu apa Bapak Ibu? Bukan tidak senang sih sebenarnya. Ada efeknya gitu. Efeknya kita harus belajar Bapak Ibu. Jadi ya menjadi duta itu nggak boleh berhenti belajar gitu, karena akan menjadi figur, akan menjadi beberapa
inspirator dari teman-teman yang ada di daerah maupun di seluruh Indonesia. Karena itu saya mungkin akan berbagi informasi dan sharing saja ya Bapak Ibu. Terutama teman-teman yang sekarang menjadi sahabat teknologi ini adalah orang-orang yang memang luar biasa mendapat kesempatan bisa masuk 30 besar di provinsinya masing-masing. Ini sebenarnya banyak teman-teman kita yang sudah mengikuti dan lolos level 3 tapi bisa jadi tidak berkesempatan untuk masuk di level 4. Di level 4 itu sebenarnya ada poin plus gitu ya, bukan plus saja tapi plus tambah plusnya. Bisa jadi karena karyanya yang luar biasa, terus kemudian pada saat ujian dia mendapatkan nilai yang terbaik sehingga mendapat kesempatan. Bapak Ibu yang saya hormati, berbagi praktik baik sama seperti kegiatan-kegiatan yang lain, saya ingin menekankan dua saja ya Bapak Ibu, bahwa kita merancang teknologi ini bukan karena inisiatif atau keinginan kita untuk keren-kerenan gitu. Artinya, wah ini lagi keren nih game gitu, langsung aja kita minta mereka main game anak-anak gitu. Wah lagi keren video nih, kita pakai video nih, tanpa kita menganalisis, kita tanpa melakukan asesmen diagnostik, tanpa kita melihat kesiapan belajar mereka dan kemampuan awal mereka itu seperti apa, keinginannya seperti apa, sehingga teknologi yang kita keluarkan ini seakan-akan memaksa kondisi murid gitu ya Bapak Ibu. Kalau mereka tidak ada materi yang sepertinya tidak cocok untuk dibuatkan media teknologi, mending tidak usah dibuatkan media teknologi gitu. Sama seperti saya Bapak Ibu ya, ketika saya ingin mengajarkan gaban kepada murid saya, kalau saya harus buatkan video, harus saya buatkan dia main di aplikasi, mungkin dia hanya mainan saja gitu. Tetapi rasa untuk bisa memainkan gamelan itu lebih tepat itu jika mereka memegang alat musik langsung dan bermain. Artinya memang untuk bagian ini sepertinya teknologi bisa jadi tidak berperan, tetapi dengan materi yang lain, saya misalnya akan berbicara tentang musik Nusantara mulai dari Aceh sampai Papua. Tidak mungkin saya praktekkan kepada mereka, maka saya butuh di situ media berbasis teknologi supaya mereka paham gitu. Oh, bentuknya tifa di Papua itu seperti ini, bentuknya serunai di Sumatera itu seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu, kata kunci pertama di pertemuan malam hari ini, kita ayo kuatkan bagaimana pembelajaran berbasis digital, pemanfaatan teknologi ini memang kita lakukan atas dasar murid kita Bapak Ibu ya. Jadi kita boleh berinovasi asalkan hasil inovasi yang kita buat itu memang hasil dari kita mengamati murid-murid kita. Pasti berbeda muridnya Pak Budi, muridnya Pak Marwan, muridnya Bu Ilini, muridnya Pak Jamal, itu pasti memiliki karakter yang berbeda-beda. Daerah juga menentukan karakter anak-anak kita. Oleh karena itu di poin yang pertama ini nanti mungkin akan ada praktek baik nih, karena Pak Budi, Pak Jamal dan teman-teman sahabat teknologi ini sudah menganalisis kondisi di sana gitu. Ternyata kondisi di sana anak-anak cocok nih, kita gunakan Quizzes, kita gunakan wordwall.net. Nah, jangan Bapak Ibu nanti, wah keren nih, Canva nih, anak-anak kita tanpa jelasin, anak-anak kita buat Canva yuk, gitu ya, tugasnya dibikin di Canva gitu. Ini menjadi aneh gitu si anak-anak gitu kan, karena kita tidak menganalisis. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, jadi pembelajaran yang kita lakukan ini memang perlu dirancang Bapak Ibu. Jadi yang teman-teman mau dilakukan nanti itu adalah hasil rancangan praktek baik yang sudah dilakukan, yang nantinya Bapak Ibu bisa terapkan juga. Sebaik-baiknya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran di kelas itu adalah teknologi yang sudah dirancang oleh gurunya. Jangan sampai Bapak Ibu anak-anak kita buka materi tentang, kita akan belajar tentang fotosintesis. Silakan cari pengertian fotosintesis di internet. Ini
Ini adalah praktek yang tidak tepat Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu akan menggunakan teknologi, menggunakan aplikasi atau media yang ada di internet, maka Bapak Ibu sudah mencari referensi-referensinya itu. Sumber-sumbernya dicari dulu Bapak Ibu. Sehingga nanti pada saat Bapak Ibu ingin menjelaskan anak-anak, kita akan belajar tentang fotosintesis gitu. Nah, fotosintesis ini Bapak sudah menyiapkan medianya atau Bapak sudah menyiapkan bahannya. Silakan bisa pilih 2 link ini atau 3 link, atau yang mau nonton video silakan nonton video, atau yang mau berupa audio kita siapkan gitu Bapak Ibu. Ini bahan aja yang disiapkan gitu. Nah, ini yang menjadi perhatian kita semuanya, sehingga terjadi salah kaprah ketika pemanfaatan teknologi. Tidak cocok nih pemanfaatan teknologi nih. Anak-anak bisa cari di internet sembarangan gitu. Jawabannya pun nanti mesti tidak tepat. Nah, itu karena tidak ada arahan. Oleh karena itu, poin yang kedua, setelah yang pertama tadi kita itu melakukan analisis kebutuhan, media apa yang kita butuhkan, kemudian yang kedua itu kita rancang Bapak Ibu. Nah, teman-teman sahabat teknologi ini sudah membuat multimedia pembelajaran interaktif. Konten-kontennya sudah disediakan semuanya. Jadi anak-anak belajar ya sesuai dengan konten yang kita siapkan, yang sudah kita rancang Bapak Ibu. Nah, dalam praktek baik pembelajaran berbasis teknologi, secara sederhana kita menerapkan itu dulu Bapak Ibu ya. Yang pertama kita analisis dulu kebutuhannya apa, kemudian yang kedua itu adalah kita merancang. Oleh karena itu kita nanti akan menyimak dengan baik nih Bapak Ibu. Coba nanti Bapak Ibu banyak belajar dari narasumber kita pada malam hari ini. Bagaimana, kenapa kok Pak Budi melakukan itu gitu. Nah, mungkin nanti Pak Budi bisa menyampaikan itu, Pak Jamal bisa menyampaikan itu. Pak, kenapa Pak kok pakai MPI? Pak, kenapa sih Pak kok pakai Canva? Nanti bisa jadi dia akan memberikan masukan. Oh, ternyata begini, murid saya itu ternyata kalau di full dikasih Canva dia masih belum bisa, ternyata dia lebih menariknya menggunakan ini bla 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 bla. Nah, kemudian strateginya bagaimana Pak kira-kira menerapkannya gitu. Nah, jangan sampai kita bikin MPI keren tetapi pemanfaatannya menjadi kurang pas. Metodenya bisa jadi metode ceramah gitu. Gurunya ceramah gitu, terus kemudian MPI-nya dikasih ke muridnya, silakan dipelajari sendiri-sendiri. Nah, ini kan menjadi nggak menarik Bapak Ibu. Keren MPI-nya tetapi tidak bermanfaat ya. Kembali kita lakukan ini Bapak Ibu untuk mendukung implementasi kurikulum Merdeka Belajar atau mendukung program Merdeka Belajar itu sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, ada Bapak Ibu guru yang takut menerapkan kurikulum Merdeka karena takut, wah kurikulum Merdeka ini full teknologi, karena harus belajar di PMM. Nah, ini yang tidak tepat ya Bapak Ibu. Yang PMM itu adalah bahan untuk kita belajar. Penerapannya kalau kita tidak bisa menggunakan teknologi, tidak menggunakan teknologi sebenarnya tidak apa-apa Bapak Ibu. Oleh karena itu teknologi ini adalah alat yang nanti akan mensukseskan implementasi kurikulum Merdeka. Prinsip Merdeka Belajar itu bisa kita gunakan di sini karena sejatinya anak-anak kita ini memang sudah pemanfaatan teknologi pada anak-anak sekarang ini udah menjadi kebutuhan utama. Nah, maka itu bisa dijadikan peluang untuk melakukan praktek pembelajaran berbasis teknologi. Nah, mungkin itu saja secara singkat teman-teman sahabat teknologi. Sebagai pengantar, silakan Bapak Ibu bisa banyak belajar dari teman-teman dari seluruh Indonesia. Ini ada Indonesia bagian timur, ada bagian tengah juga, ada bagian barat gitu. Kalau karakter anaknya bagaimana nih kalau di Maluku sehingga pembelajarannya seperti apa, pasti akan berbeda nanti ketika Mas Jamal di Madura, Jawa Timur akan mempraktekkan pembelajaran seperti ini, muridnya seperti ini, apakah tepat, apakah cocok. Coba ini nanti akan menjadi diskusi yang menarik pada malam hari ini, sehingga malam hari ini menjadi pertemuan yang sangat luar biasa dan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu saja Mas Jamal,
Pak Budi, Pak Marwan, Bu Ilining, dan sahabat teknologi yang lain yang bisa saya kuatkan. Saya nggak ngasih materi Bapak Ibu, cuma materi tadi itu mungkin Bapak Ibu pernah dapat gitu ya. Cuma kembali kita kuatkan supaya kultur Gak usah mandi. atau budaya tentang pemahaman pembelajaran berbasis teknologi ini benar-benar kita pahami secara menyeluruh, tidak hanya kulitnya saja. Pakai handphone, handphone jadi apain gitu, mau sana pakai handphone, tetapi handphone kalau kita rancang akan menjadi menarik. Mungkin itu saja Mas Jamal, selamat dan sukses untuk kegiatan berbagi praktek baik pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa memberikan dampak perubahan yang meski sedikit akan menjadi perubahan yang baik dan untuk memajukan anak-anak kita ke depan. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke moderator, silakan Mas Jamal. Baik, terima kasih banyak Mas Ilham atas pemaparan singkatnya. Jadi pada intinya Bapak Ibu, seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Ilham, teknologi itu hanya sebagai alat ya. Jadi penggunaannya tergantung pada kita sebagai guru, karena kita yang mengetahui seperti apa murid kita dan kebutuhan murid kita. Tentunya dengan melakukan diagnostik awal seperti tadi yang sudah dijelaskan. Baik, sebelum kita beranjak ke materi, saya ingin menyapa dulu Duta Teknologi dari berbagai provinsi. Halo Pak Muhammad. Papi. Ngomong tak. Kemudian di sini juga Pak Muhammad ini merupakan sahabat teknologi dari Aceh. Kemudian ada juga Bu Ilining Uswatun Hasanah. Selamat malam Bu Ilining. Selamat malam Pak Jamal. Oke. Bu Ilining merupakan sahabat teknologi dari Jawa Tengah, Bapak Ibu. Lalu ada juga di sini bersama kita Pak Marwan. Halo Pak Marwan. Pak Marwan. Baik, sepertinya ada gangguan. Lalu di sini ada Pak Budi Santoso. Selamat malam Pak Budi. Malam Pak Jamal. Nah, Pak Budi ini merupakan guru hebat ya, sahabat teknologi dari Provinsi Maluku, dan saya sendiri Jamaluddin, sahabat teknologi dari Jawa Timur. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya akan ada sesi berbagi praktek baik dari sahabat teknologi Sulawesi Selatan. Pak Marwan, apakah sudah ada? Pak Marwan? Baik, nampaknya Pak Marwan lagi ada gangguan sinyal ya. Mungkin langsung saja kita ke Pak Muhammad. Pak Muhammad, dipersilakan untuk membagikan praktik baiknya kepada kita semua. Baik, terima kasih Pak Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia telah bergabung di webinar malam ini. Mohon maaf Pak Muhammad, penghormatan saya kepada Bapak Ilham Saputra sebagai penghormatan saya kepada Bapak Ilham Saputra sebagai Duta Rumah Belajar Jawa Timur yang telah memberikan motivasi buat kami sehingga kami dapat meningkatkan motivasi untuk terus berbagi dengan guru-guru guru-guru hebat di Indonesia. Mohon maaf Bapak Ibu hebat, sinyal di tempat saya agak bermasalah. Saya ini di pinggir jalan besar, jadi kalau ada suara mobil yang lewat, suara apa agak risuk kayak gitu, mohon dimaklumi. Ini juga agak gelap karena saya mau di pinggir jalan, harus cari sinyal Bapak Ibu. Malam ini memang saya harus cari sinyal, tidak seperti biasanya. Biasanya tidak apa-apa.
Baik Bapak Ibu, izin saya share screen. Ya, apakah sudah nampak share screen saya Bapak Ibu? Belum, Pak. Sudah nampak Pak. Masih delay kayaknya. Mungkin Pak Muhammad bisa off-cam saja biar sinyalnya Apakah lebih sudah bagus. nampak share screen saya? Masih belum Pak Muhammad. Barangkali bisa off-cam Pak biar sinyalnya lebih bagus. Halo? Masih belum muncul Pak. Belum nampak ya? Bisa off-cam saja Pak biar lebih bagus sinyalnya. Sudah ya? Oke, baik. Bapak Ibu, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad SPDI, saya guru dari SD. Iya, masih pilih. Jadi saya guru matematika. Baik. Belum nampak. Perkenalkan diri dulu. SPDI, saya guru. Sudah? Oke, baik. Sudah. Tak apa-apa, nggak nampak, nggak masalah. Kita bercerita saja karena ini mengingat waktu Bapak Ibu ya. Nah, saya mengajar di SMA Negeri 1 malam ini. Saya mewakili dari Provinsi Aceh untuk menyampaikan praktik backside ya yang telah saya lakukan di sekolah saya Bapak Ibu. Nah, mohon maaf Bapak Ibu kalau mungkin karena sinyal di tempat saya bermasalah sehingga tidak bisa menampilkan share screen daripada materi saya Bapak Ibu. Namun demikian saya tetap bercerita, berbagi cerita di sini. Baik Bapak Ibu, pelajaran digitalisasi itu harus kita juga melihat apa yang bisa kita lakukan dengan digital tersebut sehingga kita dapat melakukan pembelajaran yang berpihak kepada anak Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, yang saya lakukan di sana adalah ada beberapa tool digital yang saya lakukan. Mungkin kehilangan sinyal Pak Jamal untuk Ya, sepertinya kehilangan sinyal ya. mungkin bisa sambil dibagikan daftar hadirnya Pak Jamal biar sambil mengisi presensinya. Sebentar lagi ya Bu. Pak Marwan, apakah sudah bisa join? Bisa Pak. Ya. Karena Pak Muhammad lagi ada kendala sinyal, barangkali bisa dilanjut oleh Pak Marwan dulu. Kalau nanti Pak Muhammad sudah balik, baru nanti setelah Pak Marwan dilanjut oleh Pak Muhammad. Silakan Pak Marwan. Baik Pak. Saya izin record dulu Bapak Ibu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Marwan, guru SMK Kehutanan Negeri Makassar dan merupakan sahabat teknologi tahun 2023. Izinkan saya Bapak Ibu untuk share screen mengenai praktik baik yang telah saya lakukan.
Apakah sudah muncul Bapak Ibu? Belum Pak Marwan. Masih belum, Pak? Sudah terlihat ya Pak? Sudah, Pak. Mami kalau ngomong jangan. Baik Bapak Ibu, ya, jadi untuk program berbagi yang saya lakukan di tahun ini, saya ini adalah bahasa Makassar yang itu adalah kue paruwasa yang manis ya, jadi terbuat dari kebanyakan dari batu bagi dan berkolaborasi untuk semua bersama sahabat teknologi sosial. Kemudian praktik yang akan saya lakukan yaitu praktik pembelajaran Magdasing. Nah, Bapak Ibu, Magdasing sendiri di sini merupakan akronim dari matematika yang menyenangkan dan mengasihkan. Pembantu adalah Google Sites Interaktif Terpadu PNM, dan model jurusan sendiri yaitu Discovery Inquiry. Kita bisa lihat yang pertama yaitu kita menyiapkan bahan di PNM. Sebelumnya Bapak Ibu saya minta maaf karena ini agak ribut di sini karena sementara di area perkemahan Bapak Ibu. Kemudian setelah kita mencari bahan di PNM, nah di sini Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa untuk diagnosisnya itu saya buat di Google Sites. Kemudian di sini sudah ada alamat URL-nya, ada seperti jarak tersebut. Kemudian Bapak Ibu ini untuk situs URL-nya ada 5. Yang pertama yaitu membuat pertanyaan. Jadi di sini saya mencoba menunjukkan kepada murid itu cara meningkatkan minatnya melalui aplikasi Google Sites. Nah, di Google Sites sendiri bisa kita lihat ya, Bapak Ibu ini agak kurang jelas karena lagi di perkemahan, suara belakang agak ribut. Nah, kemudian di sini saya memberikan pertanyaannya lewat Google Sites. Nah, setelah saya memberikan pertanyaan, maka langkah keduanya yaitu mengeksplorasi. Nah, ini ada soal mengenai kubus dan mereka akan mengisinya di aplikasi Mentimeter. Kemudian saya juga melakukan pertemuan sosial. Ya, sama murid. Kita harus komunikasi. Kemudian saya juga share link video saya, silakan bagi pesan dilihat. Kemudian terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya agak kurang jelas di sini karena agak ribut di sini. Dan terakhir saya mengajak mari kita mau memanfaatkan di dalam proses belajar. Demikian Bapak Ibu yang sampaikan. Terima kasih Pak Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. terima kasih namanya atas
atas berbaginya, meskipun memang tadi ada beberapa kendala dari Pak Muhammad, tadi ada kendala sinyal, kemudian dari Pak Marwan, kemudian tadi ada kendala lagi di perkemahan ya, di perkemahan mendampingi murid-muridnya. Namun tetap malam ini tetap ingin berbagi dengan kita semua Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Kemudian selanjutnya di sini ada Pak Budi Santoso. Beliau adalah sahabat teknologi dari Provinsi Maluku. Diperkenalkan, dipersilakan Pak Budi untuk berbagi praktik baiknya kepada kita semua. Ya, terima kasih Pak Jamaluddin atas kesempatan yang telah diberikan. Ini saya akan berbagi sedikit ya tentang praktik baik yang saya lakukan di sekolah. Sebelumnya saya menyapa dulu Pak Ilham Saputra. Selamat malam Pak. Kemudian Bapak Ibu hebat semuanya, kita di sini belajar dan berbagi bersama ya. Mohon izin saya untuk share screen terlebih dahulu. Sudah kelihatan ya? Sudah. Nah, jadi di sini saya sederhana sekali untuk praktek baik pada malam hari ini. Yaitu belajar membuat komik digital. Ini kemarin belajar bersama murid-murid yang ada di sekolah saya, yaitu di SMP Negeri 15 Guru. Sebelum saya lanjut untuk berbagi, ini saya akan perkenalan dulu ya bagi Bapak Ibu yang belum tahu saya. Jadi nama saya Budi Santoso, saya di sini sebagai co-kapten belajar ID Kabupaten Guru. Kemudian saya juga fasilitator guru penggerak angkatan 6. Lalu di sini ada media sosial saya, ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook dan juga ada YouTube. Oke, sekarang saya akan lanjut. Sebentar ya. Nah, ini untuk situasi di tempat tugas saya itu di Kabupaten Guru, Provinsi Maluku, itu daerah saya itu sebagian besar masih terkendala sinyal. Seperti sekarang ini, saya sebenarnya tidak ada di rumah, tapi saya mencari sinyal di daerah lain, yaitu maksudnya di desa lain, karena di rumah saya sinyalnya tidak ada, apalagi listriknya juga mati juga. Jadi saya berusaha agar bisa tetap hadir di webinar pada malam hari ini. Begitupun di tempat tugas saya, di situ juga sering juga listrik mati, sinyalnya bermasalah begitu. Kemudian yang kedua ada generasi digital, karena kita tahu pada zaman sekarang ini teknologi itu sudah semakin canggih, apalagi murid-murid di sekolah, termasuk di sekolah saya yaitu di SMP Negeri 15 Guru, itu anak-anak sudah banyak yang memiliki handphone, meskipun masih ada yang punya juga sih, tapi sebagian besar sudah mengetahui, sudah menggunakan handphone begitu. Kemudian dengan adanya situasi tersebut, maka dalam pembelajaran bersama murid saya di kelas, kalau di kelas saya mengajar matematika juga, itu saya ingin memanfaatkan handphone bersama anak-anak, karena di sekolah saya kebetulan mendapat bantuan tablet dari pemerintah, ada ratusan gitu. Jadi sayang banget kalau bantuan tablet tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik. Jadi di sini praktek baik saya itu menggunakan handphone. Kemudian dapat diakses offline. Nanti untuk praktek pembelajarannya itu aplikasi yang digunakan itu nanti bisa diakses secara offline, jadi tidak menggunakan pakai data. Karena biasanya kalau anak-anak ditanya itu ada pakai data, itu mesti jawabannya tidak ada, karena mereka masih anak-anak, jadi banyak yang belum memiliki pakai data sendiri. Nah, makanya ini cocok karena offline itu bisa diterapkan di daerah yang terkendala sinyal dan pakai data yang masih terbatas. Selanjutnya, dengan adanya situasi tersebut itu menjadikan sebagai tantangan bagaimana guru
dan saya juga sebagai guru ini bisa membuat pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Karena dengan adanya pembelajaran mereka akan bersemangat untuk belajar sehingga nanti bisa tercapai tujuan pembelajaran mereka. Selain itu, tantangannya yaitu sekarang karena dunia sudah semakin canggih, jadi diupayakan berbasis digital, dan karena ada aset-aset yang ada di sekolah seperti adanya tablet, bantuan tablet tadi, maka itu bisa menjadi sebuah tantangan dan bisa juga menjadi sebuah dukungan untuk mengembangkan pembelajaran. Kemudian berbasis offline, jadi meskipun tidak ada sinyal atau jaringan atau pakai data saja. Kemudian untuk aksinya ini saya memilih beberapa aplikasi yang ada di Play Store. Jadi ini bisa di-download di Play Store. Kalau yang saya gunakan itu ada Komika, kemudian ada juga Comic Strip Creator. Jadi ini Bapak Ibu nanti bisa lihat di Play Store. Sebenarnya ada banyak sekali aplikasi untuk membuat komik digital. Kebetulan yang saya gunakan itu ada dua aplikasi, yaitu Komika dan Comic Strip Creator. Nah, untuk Komika nanti Bapak Ibu silakan saja di Play Store Komika, misalnya begitu Komika, nanti muncul ini. Kalau Komika tampilannya ini yang di bawah ini ada seorang perempuan, ada tulisannya wow. Lah itu Komika, nanti tinggal diinstal saja. Nanti kalau Bapak Ibu sudah menginstal, sudah membuka aplikasi Komika, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada galeri. Kalau galeri berarti nanti bisa memasukkan foto yang akan dibuat komik itu dari galeri Bapak Ibu atau galeri murid. Kemudian kalau kamera ini nanti langsung mengambil gambar saat itu, kemudian langsung dijadikan sebagai komik digital. Kalau multi ini berarti ada beberapa kolase gitu. Jadi satu tampilan itu bisa terdiri dari beberapa foto. Nah, ini tampilan dari Komika. Nah, kemudian untuk yang berikutnya itu Comic Strip Creator. Jadi Bapak Ibu sama juga seperti yang aplikasi pertama tadi, ini bisa langsung dicari juga di Play Store Comic Strip Creator. Kemudian nanti bisa diinstal dan tampilannya seperti ini. Kalau Comic Strip Creator ini nanti bisa memilih, nanti tampilannya itu bisa dua peta gini. Ini kalau ini dua peta, dua pasangan orang itu nanti bisa pilih tiga. Kalau tiga berarti nanti ada tiga peta, ada tiga pasang orang. Nah, nanti bisa diatur, bisa ditambahkan bisa dengan Komika tadi. Komika bisa ditambahkan itu bisa dikaitkan dengan pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan kepada siswa. Nah, ini untuk belajar membuat komik digital itu sebenarnya sudah ada di bukti karya saya juga yang ada di PMM. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil inspirasi dari berbagai karya dari Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia dari platform Merdeka Mengajar, yaitu platform gratis yang disediakan oleh Kemdikbudristek. Nah, di situ Bapak Ibu tinggal ke bukti karya, nanti tinggal search saja, tinggal cari saja kata kuncinya dari judulnya. Misalkan Bapak Ibu cari saja komik digital, nanti muncul banyak sekali. Nah, kalau nama saya kebetulan tidak judulnya tidak ada nama saya, berarti nanti komik digital guru lah gitu, nanti bisa muncul di bukti karya yang ada di platform Merdeka Mengajar. Selanjutnya ini saya akan stop dulu. Saya akan menunjukkan cuplikan dari pembelajaran dengan komik. Sebentar. Masih ada waktu ya Pak Jamal? Masih Pak. Ya, sebentar ya, saya akan membuka bukti karya saya dulu. Oke, ini tampilan ini yang saya screenshot tadi, tampilan bukti karya. Nah, sekarang ini bisa langsung diputar. Cuma ini nanti sekilas saja ya. Suaranya dengar nggak Pak? Suaranya tidak terdengar. Gak apa-apa, nggak pakai suara gak apa-apa karena suaranya musik saja kok. Siap. Ini anak-anak. Nah, ini anak-anak dibagi kelompok, jadi mereka membuat
komik digital bersama teman-teman mereka gitu dalam satu kelompok. Nah ini mereka ada foto dikasih tulisan begitu. Nah mereka juga saling menyampaikan kepada temannya hasil karya mereka, komik digitalnya. Jadi mereka jelaskan di depan begitu, dipresentasikan depan kelas. Nah ini jadi seperti itu. Ini sederhana sekali sih, tapi baik dari saya. Oke. Jadi itu saja Bapak Ibu semua, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga sedikit yang saya bagikan ini bisa bermanfaat dan memberi inspirasi bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak Budi, sangat menginspirasi ya Bapak Ibu. Jadi ternyata saya baru tahu nih, ternyata membuat komik itu bisa offline ya Pak Budi, tidak harus online ya. Ya bisa Pak. Oke, ini hal baru nih buat saya nih. Oke Bapak Ibu, sekarang Pak Muhammad, apakah sudah ada? Oke, tampaknya terkendala jaringannya. Baik Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan baik kepada Pak Budi, Pak Muhammad atau ke Pak Marwan, bisa dituliskan atau dituliskan di kolom komentar. Baik, ini Pak Budi, ini Bu Ilini penasaran nih, untuk membuat komik terkoneksi data bisa offline Pak Budi? Maksudnya apakah harus online atau bisa offline Pak Budi? Oh, iya, terima kasih Ibu Ilning tanya ya. Jadi kalau ini aplikasi baik Komika atau komik strip kreator itu meskipun ada datanya, tapi tetap aplikasinya offline. Kalau ini kan langsung di-download dari Play Store, nanti bisa di-share it ke murid-murid atau dibagikan gitu ke murid-murid. Jadi tidak usah pakai data, nggak apa-apa. Meskipun ada pakai data ya, nggak dipakai juga karena ini memang basisnya ini offline. Jadi tidak membutuhkan data. Ya begitu Pak Jamal. Baik. Jadi ini juga menjadi sebuah contoh ya Bapak Ibu bagi kita semua, bahwa ternyata penggunaan platform teknologi tidak selamanya harus online ya. Ini tadi Pak Budi sudah mencontohkan, ternyata offline pun bisa kita menggunakan platform teknologi. Baik, ada lagi? Oke. Jika tidak ada, kita akan berlanjut kepada materi berikutnya, yaitu saya sendiri, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih karena masih ada di webinar kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Jamaluddin. Saya adalah sahabat teknologi Jawa Timur tahun 2023. Baik, izin share screen dulu Bapak Ibu. Apakah sudah kelihatan? Sudah kelihatan Pak. Sudah kelihatan. Sebentar. Oke. Oke, sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Baik. Jadi kali ini saya akan berbagi praktek baik terkait dengan penerapan model pembelajaran inovatif berbasis TIK dengan menggunakan apa namanya, yaitu aplikasi Greeting and Parting. Jadi Bapak Ibu, sebelumnya kenalkan dulu, saya mengajar di UPTD SMP 2 Robotal. Jadi sekolah saya ini Bapak Ibu merupakan sekolah terbuka istilahnya. Kita itu menyebutnya sekolah terbuka. Kenapa sekolah terbuka? Karena sekolah kita itu tidak ada pagarnya Bapak Ibu. Jadi meskipun sekolah negeri, kita tidak punya pagar. Pagar kita adalah sawah tangga. Jadi ayam, kambing, dan hewan-hewan tetangga lainnya itu dengan senang hati, dengan sesuka hatinya melewati sekolah kami tiap hari. Jadi ini merupakan salah satu tantangan bagi kami Bapak Ibu. Saya juga merupakan Google Certified Trainer dan guru penggerak angkatan 6 dan saat ini sedang menempuh pendidikan S2 Magister Teknologi Pendidikan di Unitomo, Surabaya. Bapak Ibu juga bisa melihat
blog saya dan juga portofolio digital di s.id/tretanjamal, Bapak Ibu. Baik, hal pertama ketika saya memasuki kelas 7 di tahun ajaran baru, masih banyak siswa itu yang menganggap bahwa bahasa Inggris itu adalah pelajaran yang sulit. Kemudian hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana sih caranya agar menjadikan pelajaran bahasa Inggris itu lebih menyenangkan. Nah, situasi dan tantangan yang saya hadapi adalah siswa kesulitan dalam mengucapkan kosakata dalam bahasa Inggris. Dan ketika saya melakukan asesmen diagnostik non-kognitif untuk mengetahui profil belajar dan juga gaya belajar siswa, ternyata saya menemukan bahwa gaya belajar siswa itu variatif. Tantangan lainnya adalah di sekolah kami itu sering mati lampu, Bapak Ibu. Jadi hampir tiap hari yang namanya mati lampu itu sudah langganan. Sehingga kadang-kadang ketika kita berusaha untuk menggunakan internet, jadi kebetulan sekolah saya juga tidak, waktu itu belum berlangganan internet, jadi kalau misalnya guru-guru ingin menerapkan pembelajaran berbasis internet itu harus menggunakan pakai datanya sendiri. Dan kalau sudah mati lampu, kadang-kadang juga operator itu udah mati, Bapak Ibu, sehingga tidak bisa lagi mengakses internet. Dan kalimat yang sering saya jumpai ketika saya masuk ke kelas itu adalah, saya tidak bisa bahasa Inggris, Pak, kata mereka waktu itu ketika waktu awal-awal pembelajaran. Nah, kemudian karena saya kebetulan juga wali kelas 7, saya melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui profil siswa dan gaya belajar siswa. Bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin melakukan asesmen juga bisa menggunakan asesmen yang sudah saya rancang sendiri. Tentunya ini sifatnya ATM ya Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu gunakan nantinya di halaman berikut ini. Nah, dari hasil asesmen gaya belajar siswa, kemudian saya menemukan bahwa ternyata mayoritas siswa di kelas saya itu, terutama di kelas 7, adalah siswa dengan gaya belajar visual. Kemudian yang nomor 2 itu adalah auditori, dan nomor 3 adalah kinestetik. Sehingga sebagai guru kita harus mampu mengakomodir gaya belajar siswa tersebut dalam proses pembelajaran. Dan siswa ketika mengisi asesmen diagnostik non-kognitif, mereka senang sekali karena diberi kesempatan untuk menggunakan pensil warnanya. Nah, lalu apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya membuat sebuah multimedia pembelajaran interaktif, di mana multimedia pembelajaran interaktif ini saya buat menggunakan PowerPoint. Kenapa PowerPoint? Kenapa bukan Canva? Kenapa bukan Google Site? Pertimbangan saya adalah karena kondisi di sekolah sering lampu, maka saya harus membuat media yang sekiranya bisa diakses baik menggunakan internet maupun tidak menggunakan internet. Artinya baik secara daring maupun luring. Sehingga itulah kenapa saya menggunakan PowerPoint. Alasan kedua adalah PowerPoint ini saya yakin hampir semua, mungkin 99,99% dari kita, dari guru-guru yang ada di Indonesia memiliki aplikasi PowerPoint. Sehingga menurut saya kalau misalnya multimedia pembelajaran interaktif yang berbasis PowerPoint akan lebih mudah menduplikasi kepada guru-guru yang lain. Selanjutnya saya ketika sudah membuat multimedia, saya mengenalkan apa, kemudian mengajak siswa untuk belajar dan bermain dan melakukan refleksi dan mengembalikan. Nah, di tahap pembuatan EPI tentunya saya memilih topik dulu dan tujuan pembelajaran. Nah, waktu itu adalah awal-awal tahun ajaran baru, maka topik yang saya pilih adalah sapaan dan pamitan dalam bahasa Inggris. Setelahnya saya mengumpulkan aset nih, baik berupa gambar, audio, grafis maupun video dari berbagai sumber. Kemudian saya memilih aplikasi yakni PowerPoint dan saya lakukan perancangan layout, proses pembuatan, dan saya lakukan konversi dari file PowerPoint menjadi file HTML5 sehingga nantinya bisa diakses baik secara daring maupun luring. Nah, lalu saya melakukan pengenalan akta kepada siswa, saya jelaskan tujuan pembelajaran, mengenalkan aplikasi, dan mempersilakan siswa untuk bertanya sebelum nantinya menggunakan aplikasi. Pada tahapan belajar dan bermain, saya bagi siswa menjadi beberapa kelompok dan saya ajak siswa untuk mengeksplorasi apa, dan saya sebagai fasilitator memantau dan membantu siswa yang kesulitan. Karena ada beberapa siswa yang baru pertama kali atau belum terbiasa dengan gadget, sehingga mereka agak takut-takut nih ketika mau
menggerakkan kursor itu agak takut. Ketika saya tanya, takut meledak katanya. Maka siswa-siswa tersebut yang belum terbiasa saya bantu, saya berikan bantuan, dan saya minta teman-temannya yang sudah agak paham, agak terbiasa dengan gadget untuk menjadi tutor supaya membantu temannya yang belum bisa. Kemudian saya minta refleksi dan umpan balik kepada siswa. Hasil dan dampaknya adalah motivasi siswa dalam belajar semakin meningkat. Karena ini merupakan hal baru bagi mereka. Tentunya ketika itu motivasinya mereka dalam mengikuti pembelajaran lebih meningkat, yang berakibat pada keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran juga meningkat, dan sebagai guru saya bisa mengakomodir keragaman gaya belajar siswa. Jadi tips dari saya ketika ingin menerapkan multimedia pembelajaran interaktif di kelas, kalau misalnya multimedianya itu berupa daring, maka kita harus menyiapkan jaringan yang stabil. Apa kalau misalnya di sekolah Bapak Ibu jaringannya kurang stabil, tentunya bisa menggunakan multimedia interaktif tersebut, diinstal terlebih dahulu filenya ke laptop ataupun komputer di sekolah sehingga bisa diakses secara luring, dan berikan dukungan dan bimbingan kepada siswa. Ini adalah desain tata letak yang saya rancang terlebih dahulu di selembar kertas. Jadi ini untuk mempermudah dalam proses pembuatan MPI. Kakak jalan bersuara. Aplikasi apa? Di sini presentasi. Saya buat menggunakan PowerPoint, Bapak Ibu, di mana di situ ada teks, gambar, grafis, audio, video, dan juga game edukasi. Jadi ada menu belajar dan ada menu bermain. Sini contoh tampilan. Di sini juga saya menyisipkan audio, di mana siswa bisa langsung mendengar dan menirukan apa yang mereka dengar. Ada juga lagu-lagu bahasa Inggris yang bisa siswa dengar dan nyanyikan bersama kelompoknya. Dan ada juga soal-soal latihan yang bisa mereka kerjakan. Dan ini saya membuat beberapa game edukasi yang bisa siswa mainkan. Jadi game edukasi ini saya buat 100% menggunakan PowerPoint, Bapak Ibu, tidak menggunakan aplikasi ketiga atau aplikasi tambahan. Ini adalah tampilan ketika bisa diakses menggunakan HP dan bisa juga diakses menggunakan Chromebook ataupun laptop ataupun komputer. Ini adalah tampilan ketika siswa secara berkelompok mengakses aplikasi apa, dan terlihat siswa ini bisa dilihat, Bapak Ibu, ini siswa ini penasaran nih sampai posisinya seperti ini nih. Bisa dilihat seperti ini. Dan Bapak Ibu kalau boleh sharing, ketika menggunakan Akbar ini di dalam proses pembelajaran, siswa itu sangat yang awalnya ketika menggunakan pembelajaran konvensional, siswa itu ada yang tidur di kelas, kemudian ada yang bicara sendiri, ada yang tidak mendengarkan. Tetapi ketika kita mengenalkan platform teknologi kepada siswa, dalam hal ini adalah aplikasi Akbar ini yang saya lakukan, tidak ada lagi siswa yang tertidur, bahkan siswa itu sangat penasaran dan ingin tahu nih ada apa sih di aplikasi Akbar ini, dan mereka dengan sendirinya tertarik belajar. Ini adalah tampilan game yang ada di aplikasi tersebut, dan Bapak Ibu bisa juga mengakses Akbar di PMN, Bapak Ibu, karena ini sudah saya lampirkan di halaman bukti karya PMN melalui link s.id/Akbar PMN, Bapak Ibu. Silakan di download PDF-nya dan klik mainkan untuk bisa menuju ke aplikasi Akbar di internet. Sudah saya masukkan ke website. Baik, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Saya izin. Baik, Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan praktik baik pemanfaatan platform teknologi dalam pembelajaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya di sini kita ada Bu Ilining. Beliau adalah sahabat teknologi dari Provinsi Jawa Tengah. Dipersilakan kepada Bu Ilining untuk berbagi praktek baik kepada kita semua. Baik Pak Jamal, matur nuwun, terima kasih untuk kesempatannya. Saya lihat tadi bapak-bapak keren semua, dan tantangannya kebanyakan
keluar rumah nih Pak. Kalau saya tantangannya justru di rumah karena mohon maaf jika nanti ada suara anak kecil agak mengganggu untuk presentasi saya. Izin share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat ya Bapak Ibu yang hadir. Saya coba ganti slide-nya. Pak Jamal, oke, terima kasih. Mohon maaf mungkin sudah terlihat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika nanti akan banyak slide yang saya lewati karena ini tadi sore saya juga webinar Pak, untuk waktunya sendiri kan hampir 30 menit. Nah ini belum sempat sampai rumah langsung mandi dan bergabung sehingga tidak sempat memperbaiki slide-nya atau menyingkatnya. Baik, untuk akan webinar saat ini saya mengangkat judul Quizzes Popper Model dan Assembler Edu untuk menunjang pembelajaran berdiferensiasi. Karena untuk waktunya cukup singkat, maka akan saya langsung ke inovasi pembelajaran yang saya sampaikan di kelas. Nah ini perkenalan dulu, nama saya Ilidin Uswatun Hasanah, U-nya 2 dari Kudus. Saya sekarang guru matematika di SMP 5 Kudus. Untuk Instagram dan YouTube-nya monggo bisa di screenshot jika nanti ingin berkomunikasi kemudian hari. Tentunya Bapak Ibu sudah mengenal ya apa itu pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pendekatan yang menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, di mana kebutuhan siswanya ada yang gaya belajar, ada yang pemahaman, bahkan ada dengan menggunakan berbagai strategi, alat dan sumber daya untuk memastikan bahwa semua siswa dapat sukses. Apa kaitannya dengan inovasi pembelajaran? Tentunya sangat erat karena sama-sama punya tujuan, yaitu ingin meningkatkan kualitas pendidikan, ingin memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan untuk siswa-siswanya. Nah, saya memakai Quizzes juga sekarang ini sudah berinovasi. Yang dulunya berisi 2 mode, yaitu jadikan PR dan kuis langsung. Sekarang Quizzes sudah ada mode kertasnya. Mode kertas ini anak-anak tidak perlu memakai HP, jadi cukup kita saja yang memakai HP dan peralatan lain. Anak-anak cukup menggunakan kertas barcode jawaban. Alat-alatnya seperti ini harus disiapkan, ada laptop, proyektor, kertas jawaban, handphone kita yang sudah terinstall aplikasi Quizzes, dan kuota data untuk Bapak Ibu guru. Ini kegunaan Quizzes bisa kita gunakan untuk formatif, sumatif, diagnostik awal, dan kuis lainnya. Quizzes pada kertas. Simak videonya. Pertama, siapkan soal di aplikasi Quizzes. Kedua, print barcode kode untuk siswa. Tiga, mainkan quiz, lalu pilih mode kertas. Yang lahir, kita scan demo baru. Dengan metode ini, evaluasi pembelajaran akan lebih menarik dan menantang. Siswa tidak perlu menggunakan gadget atau jaringan internet. Ada yang sudah coba? Share di kolom komentar ya untuk berbagi bersama. Sampai jumpa.
Bapak Ibu Guru sekilas sedikit tentang puisis. Lalu saya juga memanfaatkan Assembler Edu dalam pembelajaran saya. Mungkin saya akan langsung Nah, ini salah satu panduan dari Assembler Edu yang bisa panjenengan coba. Bapak Ibu Guru coba. Silahkan nanti bisa download Assembler Edu di HP dan di-scan. Apa yang nanti akan muncul sungguh mengesankan. Mungkin saya juga mengapa memakai Assembler Edu karena waktu pertama kali saya melihat saya sudah tertarik. Wow, sekarang ada teknologi seperti ini. Ini saya tampilkan sekilas saya nyekan dari gambar tersebut. Nah, Bapak Ibu, ini sepertinya sangat cocok sekali untuk pembelajaran IPA. Gambar bisa kita besarkan, bisa kita amati lebih dekat seperti keadaan nyata jantung yang berdetak. Namun karena saya guru matematika, saya tidak memanfaatkan ini. Mungkin bagi Bapak Ibu Guru yang guru IPA bisa coba aplikasi Assembler Edu ini. Nah, di pembelajaran matematika saya, Assembler saya mencoba berhubung materi yang saya ajarkan, yang sedang saya ajarkan adalah SPLDV, maka saya buat Assembler Edu ini menjadi paket-paket barang dan harga sehingga nanti anak-anak menyelesaikan teka-teki yang berasal dari Assembler ini, Bapak Ibu. Nah, inilah inovasi pembelajaran saya. Yang pertama pendahuluan, ada tujuan, ada ice breaking, ada pertanyaan pemantik. Kemudian masuk di maskli inti, saya memberi kesempatan anak didik saya untuk belajar mandiri. Ada yang menggunakan MPI seperti yang sudah Pak Jamal lakukan. Saya juga memberikan kesempatan anak untuk belajar dengan buku bahan ajarnya. Kemudian saya juga membuat komik seperti Pak Budi tadi, namun saya masih memakai Canva. Mungkin ide bagus sekali tadi masukan buat saya Pak Budi. Kita bisa menggunakan komik yang lebih offline ya, jadi tidak perlu memakan data terlalu besar. Setelah mengeksplorasi dirinya, saya beri waktu sekitar 10-15 menit sambil saya berputar memastikan mereka benar-benar mengeksplor dirinya dengan belajar. Lalu saya memberi penguatan kembali apa yang sudah mereka pelajari di depan kelas secara bersama-sama. Nah, ini terlihat saya ingin menyajikan diferensiasi konten. Ada yang memakai MPI berisi game, materi, kemudian kuis, dan komik yang berjalan, ya, komik digital. Kemudian ada yang tidak membawa HP ataupun memilih untuk memang tidak menggunakan HP. Mereka mengaksesnya dengan buku bahan ajar maupun komik yang sudah saya cetak. Lalu saya mengajak anak-anak menugaskannya menjadi berapa kelompok, berisikan 3-5, dan saya, ayo kalian sekarang menjadi detektif untuk meneliti teka-teki harga barang. Misteri 1 ada benda nyata, paket nyata dari barang-barang berupa susu dan wafer. Kemudian setelah mereka mencatatnya dan menjadikan model matematika, mereka menuju misteri 2. Di misteri 2 inilah saya menyajikan Assembler Edu sehingga mereka bisa mengubahnya juga ke dalam model matematika dan mencatatnya di LKPD. Untuk misteri 3, saya menyajikannya dalam bunga kertas. Di dalamnya nanti ada informasi juga yang bisa mereka dapatkan sehingga dapat lengkap menyelesaikan teka-teki dari LKPD. Kelompok kembali ke tempat duduknya lalu berkolaborasi dengan teman.
Karena di awal kelompok saya bagi menurut kemampuannya, maka ada kelompok yang memang perlu saya dampingi untuk menyelesaikan teka-teki tersebut. Kemudian kuisis paper mode saya gunakan untuk menjawab teka-teki. Jadi berapa harga wafer, mereka menjawabnya menggunakan kuisis paper mode ini. Mereka sangat tertarik, ya benar jawabanku, ya kok salah. Nah, kenapa salah, nanti ada kelompok lain yang menjelaskan kenapa jawabannya seperti ini, dan saya pun memberikan penguatan atas jawaban dari mereka. Kemudian pelajaran berakhir, saya memberinya penugasan, silakan anak-anak membuat produk, bisa komik, bisa poster, bisa TikTok, silahkan. Dan selanjutnya saya akhiri dengan refleksi pembelajaran. Terima kasih kesempatannya, itu yang bisa saya bagikan. Semoga mampu memperkaya inovasi Bapak Ibu Nusantara. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali berbagi praktik baik dari ilmu. Baik Bapak Ibu, sekarang sesi tanya jawab yang kedua. Dipersilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun berbagi juga, berbagi praktik baiknya juga, dipersilakan juga. Silakan dituliskan pertanyaan di kolom komentar atau raise hand agar bisa langsung berbicara kepada kita semua. Ayo Bapak Ibu. Di sini dari Bu Hairunisa, tanya nih Bu Ilining, pakai laptop bisa ya Assembler Edu dan kuisisnya? Boleh langsung saya jawab ya Pak? Ya, silakan Bu. Ya, untuk kuisisnya jika kita pakai mode kertas memang sebaiknya ada laptop juga ada HP. Laptop itu untuk menayangkan di proyektor, kemudian untuk HP-nya untuk nyeken jawaban siswa. Kayaknya agak ribet kalau nyeken jawaban siswanya pakai laptop, kita angkat ini ya Pak, jalan-jalan ke kelas. Kalau HP kan lebih mobile, lebih fleksibel gitu ya untuk kuisis. Kemudian Assembler Edu, saat kita membuat karya 3 dimensinya memang bisa pakai HP, juga bisa pakai laptop. Tapi ketika anak nge-scan barcode yang ada di Assembler Edu, bisa lebih fleksibel pakai HP seperti kuisis yang tadi Pak. Jadi lebih mobile, misalkan kita nge-scan-nya di pojokan itu bisa. Kalau laptop, mungkin laptop saya kondisinya agak gede, mau ngangkat juga terlalu berat. Mungkin kalau tab itu mungkin lebih fleksibel. Seperti itu jawaban dari saya. Monggo kalau dari Pak Budi atau yang lain bisa menambahkan. Baik, terima kasih Bu Ilini. Jadi memang kalau paper base ya ini ya Bu, ada laptop, ada HP ya. Ada laptopnya untuk memulai kuisnya, kemudian HP-nya untuk scan jawaban. Begitu ya Bu Ilini? Iya Pak Jamal, seperti itu. Mungkin agak ribet ya untuk Bapak Ibu, cuman lebih senang untuk daerah seperti saya. Sebenarnya saya juga berada di kota Pak Jamal, hanya saja biasanya wifi dipakai untuk beberapa kelas langsung bersamaan. Kita agak rebutan, mungkin bisa, tapi lama, lemot gitu ya. Jadi saya prefer pakai paper mode aja. Iya, sama juga nih Bu. Kemarin tuh saya ketika nyoba PTS ya Bu, PTS menggunakan kuisis paper base, ya karena itu seperti yang Bu Lini tadi ceritakan ya. Kalau jawabannya benar, lompat-lompat, teriak. Nah kalau jawabannya salah juga lompat-lompat dan marah-marah sendiri gitu. Jadi interaksinya sangat luar biasa ya. Baik Bapak Ibu, silakan barangkali ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan kepada semua materi yang ada di sini. Dipersilakan untuk raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Baik, mungkin kita sambil ngobrol dulu. Nah, Pak Budi masih ada? Masih Pak. Sudah ya. Nah, Ya. tadi kan kayaknya masalah kita nih sama nih Pak Budi, masalah koneksi ya, masalah koneksi.
Namun tentunya kita kan tetap ingin mengenalkan platform teknologi nih kepada siswa. Dan tadi Pak Budi juga sudah sharing kepada kita salah satunya tentang komik offline. Nah, mungkin Pak Budi juga bisa memberikan sharing nih, mungkin tips bagaimana untuk mengatasi ketiadaan koneksi, terutama tadi seperti misalnya tadi Pak Muhammad tadi ya, ada gangguan koneksi, ada juga Pak Marwan. Apakah bisa guru yang sekolahnya tidak ada internet atau sering mati lampu tetap bisa menggunakan platform teknologi dalam pembelajaran, ataukah memang tentunya disesuaikan kembali dengan kebutuhan sekolahnya? Mungkin dari Kak Budi atau Bu Ilining nanti. Ya, oke, dari saya dulu ya Pak ya. Iya Pak. Ya, kayak pertanyaan ya, dari bukan pertanyaan sih, dari Pak Jamal ini mungkin tips dan trik buat Bapak Ibu semua kalau sekolah Bapak Ibu terkendala sinyal atau jaringan. Jadi seperti saya, memang di rumah saya sekarang emang nggak ada sinyal, jadi ya udah saya berusaha cari di desa sebelah. Desa sebelah masih ada, jadi bisa pakai sinyal yang ada di desa sebelah, sehingga saya bisa hadir di depan Bapak Ibu semuanya. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin memanfaatkan platform teknologi itu, kalau bisa, kalau ketika ada sinyal, ketika berada di daerah yang ada jaringan, atau waktu Bapak Ibu tidak ada jaringan, nanti kalau berada di tempat jaringan itu Bapak Ibu buka saja platform Merdeka Mengajar, lalu download. Jadi misal Bapak Ibu ingin cari inspirasi, bisa dari butik karya ataupun dari perangkat ajar atau video inspirasi, download saja, di download, sehingga nanti kalau pas offline ketika berada di tempat yang tidak ada jaringan bisa dimanfaatkan, bisa langsung diputar videonya atau bisa dibuka perangkat ajarnya, langsung download sehingga bisa dimanfaatkan. Jadi begitu. Jadi fitur-fiturnya Bapak Ibu ketika jaringannya bagus, ketika berada di sinyal yang ada ya dimanfaatkan. Bapak Ibu bisa download gitu, sehingga nanti ketika jaringan hilang masih bisa belajar menggunakan platform Merdeka Mengajar yang sudah diakses dan sudah di-download lagi. Itu saja Pak Jamal dari saya. Baik, terima kasih Pak Budi. Jadi artinya tidak ada alasan ya, karena memang platform Merdeka Mengajar itu bisa kita download Bapak Ibu, bisa kita download, kemudian bisa kita simpan dan bisa kita akses secara offline. Barangkali izin ya dari Bu Nur Jamiah, apakah bisa memasukkan video YouTube ke PowerPoint tanpa jaringan internet? Baik, jawabannya adalah bisa Ibu. Bisa, caranya adalah kita download dulu videonya, kemudian kita masukkan ke PowerPoint. Nah, jadi saya izin share screen dulu ya, biar kelihatan seperti apa sih penampakannya aplikasi yang dibuat menggunakan PowerPoint. Sebentar. Baik, apakah sudah kelihatan, Ibu? Sudah kelihatan? Oke, sudah kelihatan ya. Nah, jadi inilah tampilannya Bapak Ibu. Bisa nggak ya mengupload video ke PowerPoint? Tentunya bisa. Ini adalah video, ini saya ambil referensinya dari YouTube Bapak Ibu. Caranya cukup sederhana, tentunya kita download dulu videonya ya, lalu kita sisipkan, dan kita cari video di sini. Selesai. Sama halnya ketika kita menyisipkan video dari Canva ataupun yang lain. Tentunya untuk bisa diakses offline, kita harus download terlebih dahulu, lalu kita sisipkan. Ini agak berbeda ya dengan Canva ataupun Google Sheet, di mana kita itu bisa masukkan videonya ataupun media lain tanpa terlebih dahulu mendownloadnya. Namun untuk PowerPoint, jika kita ingin membuat MPI dengan PowerPoint, kita terlebih dahulu harus memiliki semua asetnya, baik itu audio, video. Jadi kalau oleh sharing, terlebih dahulu saya mencari dulu nih aset-aset yang diinginkan, kemudian ketika eksekusi saya tinggal masukkan. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, barangkali ada lagi. Dari Bu Ilining mungkin ingin menambahkan terkait dengan. Ya, silakan Bu Ilining.
Kalau saya mau bertanya nih Pak sama Pak Jamal, bukan mau menambahkan, boleh ya? Oke. Jadi meskipun saya sama Pak Jamal sama-sama satu kreasi, tapi baru kali ini pernah ngobrol bersama nih Pak Jamal. Saya lihat tadi kan PPT-nya penuh elemen ya Pak. Kalau di Canva kan kita mudah, banyak elemen yang tersedia. Kemudian kalau di PPT Pak Jamal itu, apakah background-nya itu sudah template-nya memang bergerak, atau Pak Jamal ini ya sambung-sambungkan sendiri, kolaborasikan sendiri, sehingga kelihatannya memang bagus banget gitu Pak. Oke, terkait dengan background tadi ya, kok bisa bergerak ya? Jadi itu sebenarnya adalah file GIF ya Bu, file GIF atau file animasi. Nah itu sebenarnya saya juga bikinnya di Canva Bu. Jadi kalau asetnya itu sebenarnya dari banyak tempat. Ada yang saya bikin dari Canva, atau ada yang saya cari di website penyedia audio gratis yang tentunya bebas copyright. Jadi aset-asetnya itu terdiri dari berbagai banyak sumber, namun proses pembuatannya itu 100% di PowerPoint. Jadi kayak seperti gambar-gambar yang bergerak, animasi, itu ada animasi yang memang saya buat di PowerPoint. Di PowerPoint itu kan ada menu animasi. Ada juga seperti background yang tadi sempat ditanyakan Bu Ilini, itu saya buatnya di Canva. Jadi seperti itu Bu, jadi kombinasi. Cuma memang pembuatannya di PowerPoint. Sumbernya terdiri dari berbagai macam sumber. Iya, terima kasih Pak Jamal. Memang kalau di PPT kita harus ini yang ngumpulin elemen-elemennya dulu, sehingga apa yang kita butuhkan cepat langsung bisa dipasang. Kalau di Canva kita mungkin lebih dimudahkan karena elemennya banyak yang tersedia. Matur nuwun Pak Jamal jawabannya. Iya, nah namun memang pertimbangan saya tuh sering mati lampu itu Bu. Jadi kalau di Canva, kalau di sekolah saya kayaknya kurang cocok. Memang sebenarnya saya ingin menggunakan Canva, cuma ya seperti yang saya ceritakan tadi, sering mati lampu dan kendala-kendala teknis lainnya. Itu yang membuat saya memilih PowerPoint. Ya, silakan Bu Lili Iliani. Terima kasih untuk waktunya dan kesempatannya untuk bisa gabung di webinar nasional ini. Pertanyaan untuk Pak Jamal ya. Tadi MPI-nya itu menggunakan PowerPoint di HTML5 gitu ya Pak? Iya benar Bu. Bisa disampaikan tutorial untuk penguploadannya seperti apa? Ketika kemarin itu di pembatik level 3 untuk saya pribadi itu memang menggunakan Canva Pak untuk memberikan karena elemennya ada seperti yang sudah disampaikan sama Bu Ilini tadi itu. Ternyata sesimpel itu ya, ternyata dari PowerPoint pun yang tidak kita berpikiran kalau PowerPoint bisa dibuat untuk MPI. Mikirnya kita kan kita bisa pakai Microsoft, kita bisa pakai yang Google Slide ya atau yang lain. Tapi ternyata PowerPoint itu bisa kasih tipsnya Pak untuk upload ke HTML5-nya. Terima kasih. Baik Ibu, jadi izin share screen lagi ya. Jadi kalau di PowerPoint Ibu sebenarnya memang ada beberapa hal yang perlu kita install ya, terutama kalau misalnya kita ingin menjadikannya file HTML5, kita harus mendownload terlebih dahulu sebuah add-on atau aplikasi tambahan yang namanya iSpring Suite. Jadi mungkin nanti diketik saja di Google namanya ini iSpring Suite. Ini adalah sebuah aplikasi yang bisa mengubah format PowerPoint yang awalnya formatnya PPT atau PPTX, sehingga kalau misalnya kita publish, ini formatnya akan berubah menjadi format HTML5 seperti ini. Sehingga dengan format HTML5 nantinya kita bisa menaruhnya di website ataupun di RVTW yang gratisan itu, sehingga bisa diakses oleh siswa melalui internet atau secara daring. Begitu Bu. Jadi memang harus download dulu ini yang namanya iSpring Suite, sebuah add-on ya. Add-on ini ada yang gratis, ada yang berbayar. Cuma pakai yang gratisan saja juga sudah bisa sebenarnya.
Seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, jadi memang benar Bu. Dulu awalnya saya berawal dari rasa penasaran Bu sebenarnya. Rasa penasaran, orang-orang kok membuat MPI kok keren-keren ya. Ada yang pakai artikulit, ada yang pakai smart tape. Cuma saya memikirnya bisa nggak ya PowerPoint itu digunakan untuk membuat multimedia interaktif. Ya tentunya waktu itu saya mencari-cari nih di internet. Ternyata bisa, dan ternyata proses pembuatannya juga kalau misalnya dipelajari insya Allah bisa kok kita lakukan. Dan sebenarnya kalau PowerPoint itu kita cuma memainkan ini Bu, memainkan perpindahan slide melalui tombol-tombol sama halnya dengan Canva ataupun Google Sheet. Namun kita juga memainkan namanya animasi dan trigger seperti itu. Mungkin terkait dengan Canva tadi Bu Ilining nih yang lebih paham. Ya, terima kasih Pak informasinya, pengalaman. Ya, sama-sama Bu Lili. Baik, barangkali ada lagi dari Bapak Ibu sekalian yang ingin berbagi ataupun sharing atau bertanya kepada kita semua, dipersilakan. Baik, Bu Lili sendiri sudah membuat media EPI tah? Iya, kebetulan itu Bu Ilining satu sekolah dengan saya Pak. Bu Ilining selamat ya bisa masuk ke pembatik level 4. Saya hanya sampai di level 3 kemarin Pak. Kemarin saya pakai Canva pengalamannya. Dari pembatik ini memang luar biasa pengalaman yang saya dapatkan. Dari sana kita berusaha untuk tahu yang semula kita nggak tahu apa-apa, jadi berusaha membuat seperti teman-teman yang lain buat MPI. Semula tidak tahu MPI itu apa. Seperti itu Pak. Baik, luar biasa sekali nih. Ternyata satu sekolah dengan Bu Ilining. Ya, tahun depan mungkin bisa menemani Bu Ilining nih. Oke ya. Nah, di sini ada pertanyaan dari Bu Nur Jamiyah. Apakah bisa masukkan video? Oh, yang tadi ya, sudah dijawab. Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Pak Marwan, masih ada Pak Marwan? Ya Pak. Oke, mungkin bisa sharing nih kendala-kendala apa saja nih ketika ingin menerapkan pembelajaran dengan menggunakan platform teknologi di kelasnya Pak Marwan. Dulu kami adalah suku. Mungkin berbagi tips kepada kita semua. Kami di ranah kami sendiri. Masukkan video ya Pak. Namun berikan kami arti. Ya, bisa berbagi ini Pak tips kepada kita semua terkait dengan mungkin guru-guru yang selama ini masih belum tahu nih gimana sih caranya menerapkan platform teknologi di dalam proses pembelajaran. Baik Pak, jadi kalau dari saya sebenarnya kita mulai dari yang mau kita dulu, apa yang mereka butuhkan. Ya apalagi kalau misalnya sekarang ini kan mereka itu yang teknologisasi, memang kebutuhan akan teknologi itu akan sangat membantu mereka untuk pelajaran. Ya, pada saat saya menggunakan media gosip yang saya buat, ya Google Sheet interaktif ini terpadu PMM, itu mereka tidak ada yang film Pak. Nah, mereka semua bekerja dengan kecepatannya masing-masing untuk mengerjakan instruksi-instruksi yang diberikan. Ya. Dan kalau misalnya tidak bisa dilihat komputer, maka kita bisa laksanakan di kelas saja. Kemudian mereka bisa ditampilkan di proyektor. Nah, nanti satu persatu murid itu ke depan untuk membantu mengklik aktivitas selanjutnya. Nah, sehingga mereka bisa bergantian mengerjakan Pak, seperti itu. Jadi kita tidak bisa gara-gara misalnya tidak ada lab di sekolah kita, maka kita tidak bergerak. Kita harus menggunakan sumber daya yang ada di sekolah Pak. Itu Pak, jangan. Dalam artian sebenarnya banyak jalan menuju Roma ya Pak, tergantung kreativitas kita dalam memanfaatkan fasilitas yang ada ya Pak.
Ya Pak, betul sekali Pak. Jelas fasilitas yang ada kita gunakan. Seperti itu. Baik, kalau dari Bu Ilining sendiri, ada nggak perbedaan Bu antara sebelum menerapkan platform teknologi dan sesudah menerapkan platform teknologi dalam pembelajaran? Halo Bu Ilining? Iya Pak Jamal. Kalau dari murid-murid saya, teknologi mungkin sudah cukup dekat nih Pak. Seperti mereka sering main game. Kalau pengembang game saja sudah berinovasi untuk meningkatkan, selalu mengembangkan gamenya, tentunya kan kita juga nggak kalah berinovasi juga ya Pak. Kalau misalkan game saja sudah berkembang, terus kita masih menggunakan pembelajaran konvensional, murid akan merasa gurunya kok nggak mengikuti perkembangan zaman, ya mungkin akan merasa seperti itu. Jadi saya mencoba menghadirkan teknologi itu biar mereka juga tahu kita mengikuti zamannya mereka. Jadi apa efeknya setelah saya memakai teknologi dan sebelumnya, ya tentunya efeknya mereka juga merasa dekat, merasa oh kita seumuran gitu ya Pak. Jadi merasa mereka tidak akan sungkan bertanya, mereka lebih dekat dengan kita, mau bertanya pun Bu ini bagaimana, mereka merasa terbuka saja. Kemudian terbantu juga, mereka bisa update teknologi-teknologi yang terbaru, juga merasa nyaman di pembelajarannya, asik karena kreasinya macam-macam ini Pak sekarang. Tidak cuma nonton video saja, wah sudah bosen Bu kalau nonton video terus. Nah, kita buat kreasi-kreasi baru yang bisa menarik mereka, jangan sampai kalah dengan pengembang game gitu Pak. Kalau dari saya seperti itu. Baik. Jadi intinya kalau misalnya game aja dalam sebulan itu selalu ada update ya Bu. Masa kita manusia sebagai guru nggak mau update ya? Tadi bisa sekali. Benar juga Bu, karena kalau misalnya guru itu ya, kalau misalnya tidak menyesuaikan diri dengan siswa, maka tentunya siswa itu tidak akan masuk pelajaran yang lain. Begitu kan Bu ini? Kira-kira begitu Pak. Nah, jadi kita sebenarnya perlu untuk update ya, update dan mengikuti perkembangan zaman. Tentunya seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Ilham, disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada. Tentunya kalau misalnya tidak belum menggunakan teknologi seperti misalnya memberikan pelajaran piano, nah kalau misalnya seperti yang tadi disampaikan Mas Ilham, tentunya tidak ya Bapak Ibu. Jadi kembali lagi, teknologi itu hanya sebagai alat, tergantung bagaimana kita manfaatkan dan tergantung dari situasi dan kondisi yang ada. Nah, di sini dari Pak Muhammad Iqbal Saiman tanya, bagaimana cara membuat link dari aplikasi Lumi? Membuat link, mungkin maksudnya membuat MPI ya, Pak Muhammad. Jadi ini barangkali pernah membuat MPI dengan Lumi? Belum Pak, kemarin sempat dibahas di grup kreasi kita ya Pak, banyak yang pakai Lumi, cuman saya tidak menyimak karena saya fokus di Canva-nya MPI Pak. Baik, jadi mungkin karena misalnya kita di sini gak ada yang pakai Lumi ya Bapak. Jadi kalau misalnya kita jawab ataupun ada salah informasi, mungkin nanti bisa dipelajari sendiri. Atau mungkin Pak Muhammad Iqbal sudah pernah nih menggunakan aplikasi Lumi, bisa bagi kepada kita semua. Oke. Baik, jika sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu semuanya, silakan mengisi daftar hadir yang sudah dibagikan di kolom komentar. Dan saya ingin menyapa lagi Mas Ilham, sepertinya masih di sini nih Mas Ilham. Halo Mas Ilham. Oke, nampaknya lagi tidak ada ya. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita menutup webinar pada malam hari ini, sebentar, mana Pak Marwan tadi? Oke, Bapak Ibu semua, sebelum kita menutup, mari kita foto bersama dulu ya. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk open cam. Mari open cam bagi yang bisa. Oke, kita foto bersama dulu.
ada Pak Abdul Rohim, ada Pak Warjan. Nah, mari kita sambil menunggu serta yang lain. Baik, kita salam literasi ya, salam literasi. Mari. Udah boleh nih, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, sebagai moderator sekaligus narasumber pada webinar malam hari ini, kembali saya ucapkan terima kasih kepada Mas Ilham Saputra, Duta Teknologi Kemendikbudristek Provinsi Jawa Timur tahun 2021 yang telah menemani kita pada malam hari ini, juga kepada sahabat teknologi dari berbagai provinsi yang sudah berbagi praktik baik dengan kita semua. Ada Pak Muhammad, sahabat teknologi Aceh, ada saya sendiri, Kamaruddin, sahabat teknologi Jawa Timur, ada Bu Ilini Usbatun Hasanah, sahabat teknologi Jateng, ada Bu Eka yang berhalangan hadir, sahabat teknologi Kotong, ada Pak Marwan, sahabat teknologi Sulawesi Selatan, dan ada Pak Budi Santoso, sahabat teknologi Maluku. Terakhir, yang ingin saya sampaikan, mengutip dari yang disampaikan oleh pemateri-pemateri sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, kita perlu belajar dan terus belajar, karena dunia itu terus berubah, karena satu-satunya yang konsisten, yang terus berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Satu-satunya yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri, karena dunia terus berubah, pendidikan terus berubah, teknologi terus berubah, maka kita harus menyesuaikan diri dan terus belajar. Dan sekali lagi, teknologi adalah alat, jadi tergantung bagaimana kita memanfaatkan teknologi, dan kondisi apapun seperti tidak adanya sinyal internet, sering mati lampu, bukan menjadi alasan bagi kita untuk berhenti belajar, karena banyak jalan menuju Roma, banyak cara yang bisa kita lakukan seperti yang sudah diceritakan oleh pemateri-pemateri tadi. Akhir, mari kita akhiri webinar ini dengan alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamal, sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Bu Ilini, Pak Marwan. Sin live ya. Semangat Bu Ilin, semangat. Nah, permohon Pak Rahim. Kok malu? Aduh, capek. Jamal, wah, sih